Hai teman-teman semuanya, sebelumnya kita sudah membahas mengenai lembaga jasa keuangan yang bank. Kemudian yang pada video kali ini kita akan melanjutkannya membahas mengenai lembaga jasa keuangan yang non-bank. Langsung saja ya teman-teman. Setelah kita membahas mengenai lembaga jasa keuangan bank, kita akan membahas mengenai lembaga jasa keuangan bukan bank atau non-bank. Jadi perannya LKBB ini adalah memperluas lapangan pekerjaan dan juga membantu kegiatan usaha dalam meningkatkan produktivitas barang dan atau jasa. Kenapa memperluas lapangan pekerjaan? Karena seperti di pasar modal, salah satu LKBB itu, ketika perusahaan mendapatkan dana tambahan dari para investor, dari para pemilik modal, perusahaan akan bisa menambah produktivitas mereka, produktivitas barang dan jasa. Jadi perusahaan akan lebih banyak melakukan produksi, menghasilkan produk barang dan jasa, kemudian juga otomatis akan menambah lapangan pekerjaan. Lembaga jasa keuangan bukan bank itu yang akan kita bahas pada video kali ini adalah 5. Kita akan mengawalinya dengan membahas mengenai pasar modal. Seperti yang semua tahu bahwa pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Pasar apapun itu pasti tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Jadi kalau pasar modal adalah tempat bertemunya antara pihak yang memerlukan dana dan pihak yang kelebihan dana. Pasar modal merupakan tempat jual beli surat berharga. Surat berharga jenisnya banyak teman-teman. Di video kali ini dicontohkan ada saham dan obligasi untuk contoh surat berharga. Jadi teman-teman, saham merupakan bukti kepemilikan modal terhadap suatu perusahaan. Kalau obligasi adalah surat utang yang menerangkan bahwa surat tersebut dipegang oleh orang yang memberikan pinjaman kepada perusahaan penerbit surat utang tersebut. Contoh misalnya, teman-teman tahu beberapa waktu yang lalu artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berulang tahun kemudian mendapatkan hadiah dari BNI, Bank BNI, sebuah unit mesin ATM yang dipasang di rumahnya. Jadi mereka lebih mudah menggunakan mesin ATM BNI. Nah, sebagai salah satu loyalnya Raffi juga kepada perusahaan BNI, Raffi juga membeli sahamnya BNI karena BNI juga menawarkan surat berharganya, menawarkan sahamnya ke pasar modal, ke masyarakat luas sehingga siapapun bisa membeli sahamnya BNI. Kemudian ketika Raffi memiliki saham di BNI, nanti di setiap akhir periodenya BNI akan memberikan pembagian keuntungan kepada semua pemilik saham, semua pemegang saham, semua pihak yang ikut serta dalam kepemilikan perusahaan BNI. Nah, keuntungan yang didapatkan oleh investor di setiap akhir periode itu dinamakan dengan dividen. Jadi ketika kita memiliki saham, kita membeli saham, kita ikut serta dalam kepemilikan modal saham suatu perusahaan, di setiap akhir periodenya nanti kita akan mendapatkan keuntungan yang dinamakan dengan dividen. Itulah gambaran mengenai saham, semoga teman-teman paham. Selanjutnya kita akan membahas mengenai obligasi, yaitu obligasi merupakan surat utang yang mana surat utang ini diterbitkan oleh perusahaan yang membutuhkan dana. Jadi misalnya BNI membutuhkan dana dari masyarakat, BNI akan menerbitkan surat obligasi, bisa menerbitkan surat obligasi, surat utang, di mana di surat tersebut tertulis jumlah pinjaman yang BNI pinjam ke masyarakat, kemudian jangka waktunya misalnya 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Dan juga ada jumlah keuntungan, pembagian keuntungannya nanti. Nah, kalau obligasi
nanti masyarakat yang minjemin ke perusahaan itu, yang membawa surat utangnya itu akan mendapatkan keuntungan di setiap akhir periodenya yang dinamakan dengan kupon. Jadi bedanya kalau saham mendapatkan keuntungan namanya dividen, kalau yang obligasi keuntungan yang didapatkan itu istilahnya namanya adalah kupon. Jadi kalau obligasi itu surat utang, misalnya BNI menerbitkan surat utang, kemudian misalnya kita punya kelebihan uang yang sesuai dengan BNI butuhkan, kita bisa meminjamkan uang kita kepada BNI, kita pegang surat utang tersebut, obligasi tersebut, selama jangka waktu yang sudah tertera pada surat utang tersebut, pada obligasi tersebut, kemudian uangnya dipakai dulu sama BNI, nanti misalnya jangka waktu 5 tahun, uang kita akan dikembalikan oleh BNI utuh beserta pembagian keuntungannya, yaitu kupon tadi loh. Jadi nanti pemilik dana, baik itu orang yang pegang obligasi maupun saham, akan memperoleh imbalan berupa bunga. Kalau saham itu dividen, kalau obligasi itu kupon, dari pihak yang membutuhkan dana atau perusahaan yang membutuhkan dana tadi, yang dicontohkan perusahaan BNI tadi. Nah, untuk kali ini disajikan beberapa contoh nama perusahaan dan juga kode perusahaan yang turut serta dalam pasar modal. Jadi teman-teman, silakan teman-teman amati semua perusahaan di sini, belakangnya ada tulisan atau ada TBK-nya. Jadi perusahaan itu ada dua, ada perusahaan tertutup dan juga ada perusahaan terbuka. Maksudnya tertutup dan terbuka itu adalah ketika perusahaan tertutup, perusahaan itu tidak menjual sahamnya, tidak menawarkan saham perusahaan mereka secara umum. Saham mereka hanya dimiliki oleh internal perusahaan saja, hanya orang-orang tertentu, tidak bisa diakses oleh semua masyarakat secara umum. Tetapi kalau yang perusahaan terbuka, berarti perusahaan tersebut terbuka, go public, terbuka secara umum, bisa diakses secara umum semua informasi perusahaan mereka, keuntungan mereka, laporan keuangan, kinerja mereka, dan juga semua masyarakat secara umum boleh diizinkan untuk turut serta dalam kepemilikan modal perusahaan mereka. Di sini ditampilkan beberapa perusahaan yang mestinya teman-teman sudah kenal, seperti Bank Sentral Asia, kemudian BNI, BRI, kemudian ada BTN juga, ada perusahaan asuransi, ada perusahaan Astra, ada perusahaan finance pembiayaan, kemudian ada Adikarya juga. Jadi perusahaan-perusahaan yang turut serta dalam pasar modal, mereka itu sudah perusahaan go public. Artinya mereka harus mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan mereka ke publik dengan cara mengupload semua laporan keuangan mereka, kinerja mereka secara satu periode, selama satu periode secara umum. Kemudian mereka mempertanggungjawabkan semua dana yang dititipkan oleh para investor. Jadi go public itu karena mereka sudah terbuka, perusahaan yang terbuka, mereka menerima dana dari investor manapun, siapapun, masyarakat manapun, sehingga konsekuensinya mereka harus mempertanggungjawabkan uang yang diberikan ke perusahaan tersebut. Digunakan untuk apa saja selama satu periode, dengan cara melihat laporan keuangannya, melihat kinerja mereka, seperti itu. Jadi ketika perusahaan belum ada TBK-nya di belakang, bisa jadi perusahaan tersebut masih perusahaan tertutup, belum perusahaan yang go public. Kalau go public harus mempertanggungjawabkan semua dana yang diberikan investor kepada perusahaan tersebut. Harus dijelaskan untuk apa saja uangnya, kemudian juga pastinya di akhir periode, setiap akhir periode ada pembagian keuntungan kepada semua investor, baik
yang punya sahamnya sedikit sampai investor yang punya saham paling banyak. Semua dikasih keuntungan dengan tingkat keuntungan yang berbeda sesuai dengan dana besar kecilnya dana yang diinvestasikan ke perusahaan tersebut. Lembaga jasa keuangan non-bank yang selanjutnya ada perusahaan asuransi, teman-teman. Jadi perusahaan asuransi adalah perusahaan yang kerjanya menarik premi pembayaran asuransi setiap bulannya dari masyarakat. Kemudian nanti ketika masyarakat atau nasabahnya itu mengalami risikonya akan diambil alih oleh perusahaan asuransi. Jadi manfaat yang akan diberikan oleh perusahaan asuransi adalah ketika nasabah mereka mengalami risiko, misalnya risiko kesehatan, risiko bisnisnya, misalnya bisnisnya mengalami kebakaran secara tidak sengaja, mobilnya mengalami tabrakan yang nggak sengaja, kayak gitu bisa diklaim ke perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi macamnya ada banyak, ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi rumah, asuransi bisnis, asuransi perjalanan, dan juga asuransi kendaraan bermotor. Karena kita hidup itu tidak ada yang bisa jamin, nggak ada yang tahu kita nanti, kita besok, kita tahun depan, kita 10 tahun lagi, kita bagaimana, kita kenapa dengan kesehatan kita, dengan anggota keluarga kita, dengan rumah kita, dengan bisnis yang sudah kita bangun, yang sudah besar, besok gimana, nggak ada yang bisa jamin bahwa semuanya akan baik-baik saja, semua akan berjalan dengan lancar, mulus, nggak ada yang bisa jamin. Oleh karena itu, perusahaan asuransi hadir untuk memberikan manfaat ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh nasabah mereka. Asuransi macam-macam namanya, seperti yang teman-teman sudah kenal bersama bahwa ada asuransi yang dikeluarkan oleh pemerintah, ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, ada juga beberapa perusahaan asuransi swasta yang mana mereka juga menawarkan pengalihan risiko macam-macam juga, seperti asuransi pendidikan, asuransi bisnis, kendaraan bermotor, kesehatan, dan yang lainnya. Untuk lembaga jasa keuangan non-bank yang selanjutnya ada perusahaan dana pensiun. Jadi perusahaan dana pensiun adalah badan usaha yang pekerjaannya adalah mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat ketika sudah masuk usia pensiun. Jadi nanti bisa diklaim ketika sudah masuk usia pensiun. Macam-macam jenisnya, banyak perusahaan yang juga menawarkan jasa dana pensiun seperti yang ada di sini. Beberapa contoh ada Mandiri Dana Pensiun, BRI Dana Pensiun, Jiwasraya, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada lembaga pembiayaan atau leasing. Jadi leasing adalah lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk membantu masyarakat dalam membayar barang dan atau jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat. Jadi masyarakat bisa datang ke perusahaan pembiayaan atau leasing, kemudian menyampaikan apa yang ingin dibeli oleh masyarakat, kemudian nanti akan dapat dipertimbangkan oleh leasing bisa atau tidak membiayai kebutuhan barang dan atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Contoh perusahaan leasing seperti yang teman-teman kenal, yang sudah sering teman-teman dengar, ada Adira Finance, ada Mandiri Tunas Finance, ada CIMB Finance, BCA Finance, dan seterusnya. Untuk yang terakhir ada Pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga jasa keuangan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menggunakan jaminan. Pegadaian tidak menghimpun dana dari masyarakat. Pegadaian hanya melayani masyarakat yang memang butuh pinjaman, yang kemudian menggadaikan barang-barang berharga yang mereka miliki. Tetapi selain memberikan pinjaman, Pegadaian juga melayani tabungan berupa tabungan emas, kemudian ada juga tabungan haji, kemudian ada juga memberikan kredit mikro Pegadaian kepada masyarakat atau UMKM yang memang membutuhkan tambahan dana, dan juga bisa membiayai kendaraan bermotor jika memang masyarakat
menginginkan membeli kendaraan bermotor, namun uangnya belum cukup. Dan juga sekarang Pegadaian juga sudah semakin maju, sudah mempunyai aplikasi, jadi mereka mempunyai Pegadaian digital supaya masyarakat lebih mudah dalam memanfaatkan jasa atau pelayanan produk yang ditawarkan oleh Pegadaian. Baiklah teman-teman, setelah teman-teman mempelajari semuanya mengenai lembaga jasa keuangan non-bank, silakan teman-teman jawab untuk kuis berikut ini. Salah satu peran dari lembaga jasa keuangan non-bank adalah memperluas lapangan pekerjaan. Sekarang teman-teman berikan penjelasan mengapa demikian. Selamat belajar ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sekarang sudah selesai pembahasan kita mengenai materi ekonomi SMA kelas 10 semester 2 di bab 1, yaitu lembaga jasa keuangan baik yang bank maupun yang non-bank. Mohon maaf ketika ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga kita semua semakin sehat di setiap harinya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih.